Jadi kalau kemudian ada yang ngutak-ngatik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan. Untuk alumni saja ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan detik-detik wafatnya daripada Kiai Haji Asmuni ya, yang beliau notabene sebagai pendiri pondok pesantren daripada Al-Ihsan, di mana ketika beliau meninggal dunia itu ketika lagi berceramah, yaitu di samping Habib Ali bin Syekh bin Abu Bakar, yaitu Habib muridnya daripada Habib Umar ya, saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشر المرء مع من أحب وقال سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه asdaqus sidqi al-amanah wa akdzabul kidbi al-khiyanah. Wa qala sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu man khafa min Allah lam yashfi ghaizuh wa man ittaqillah lam yasna' ma yurid. Kalau Allah Ta'ala i'malu ma syi'tum asna' ma syi'tum. Waqala Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah manilta min dunyak fala tukthir bihi farhan syadidan wa ma fataka minha fala ta'sa alaihi hadan wala tayasu min rahillah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqallah faqad faza man ittaqa wa khasira man ittaqa. Hadratil mukarramin al ulama al amilin al mukhlisin wal asatidzah al azza wal mutakharrijin mutakharrijat wal talibin wal talibat bil khusus al Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim At-Tarimi al-Yamani azallah wa atala baqa'ah. Ayyuhal hudur fi hadhil haflatil mubarakah haflah dzikra bi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama pribados khusus ka para kiai anu sanes ti alumni ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan khususna ti rombongan Abah di Salahaur. Para alumni yang sudah senior, yang sudah memiliki pesantren, yang sudah memiliki karir, dan mungkin di antara mereka ada juga yang memiliki kebiasaan ceramah. Malam ini diganggu untuk tidak bisa hadir, mengijabah ceramah undangan mereka, tetapi semata-mata ingin bersama-sama dengan saya, dengan Abi, bersama dengan Habib. Karena mungkin mereka sudah tahu betul, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Nahnu nuhib ila Habib Ali bin Syekh bin Salim bin Abu Bakar bin Salim. Anak-anakku, santriwan, santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita semuanya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di tengah-tengah kita telah hadir waliullah, salah satu murid dari Habib Umar Al-Hafiz yang selama ini sudah masyhur kita mendengarkan ceramahnya di setiap penjuru dunia.
Oleh sebab itu tidak ada kata yang paling pantas, yang paling layak diucapkan oleh kita, terutama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma nashkur ilaihi. Wa ila ibnu At-Tani, putra yang kedua katanya. Ismu Ahmad bin Ali bin Abu Bakar bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Ana Muhammad Ashmuni bin Muhammad Nur bin Ali. Antum Ali. Ada sesuai. Muhammad Nur bin Ali. Oleh sebab itu, malam hari ini Mbah berwasiat kepada kalian semua, terutama yang masih di pesantren. Biasanya kita malam Jumat melakukan marhaba atau istighosah, tapi kita pindahkan semuanya malam Jumat, ya, malam Rabu hari ini. Karena memang beliau jadwalnya sangat padat sekali. Pada kali insyaallah saya ruh ila Kalimantan. Naam. Kalimantan. Samarinda. Katsir hunaka talamizukum. Oh, naam. Mahibbukum. Karena itu maka walaupun ibu-ibu atau tolibat, kalian tidak bisa musafahah dengan Habib karena memang kita terbiasa. Jangan pun dengan Habib, dengan guru kalian saja, dengan Abi kalian kan tidak bisa musafahah karena bukan mahram. Tetapi walaupun demikian, insya Allah kehadiran kalian tidak mengurangi rahmat Allah dan mudah-mudahan taufik serta hidayah akan selalu diperoleh oleh kita sekalian. Sehingga mudah-mudahan mereka yang sedang menghafal Quran supaya dimudahkan, yang sudah hafal takrirnya bagus, yang sedang menghafal mutun, sedang belajar baca kitab, mudah-mudahan segera dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita biasanya tahun ini mudah-mudahan kita akan mengeluarkan para hufaz dan para qiraatul kutubnya, mudah-mudahan tidak kurang dari 40 orang. Amin insyaallah. Kalian yang masih berada di pesantren supaya mengikuti jejak kakak-kakak kalian. Banyak sekali di depan kalian ini kakak-kakak kelas kalian yang sudah memiliki pesantren. Bahkan ada beberapa yang tidak bisa hadir, sekarang masih keliling sedang ceramah. Tapi insya Allah mereka kalau ada kesempatan akan datang ke sini. Karena itu maka sekali lagi Mbah berharap kepada kalian, jadikanlah malam ini suatu momentum yang amat sangat baik, bertemu bermuajah dengan zuriyah Rasulullah SAW dan para ulama. Di sebelah kanan Mbah juga ada para ulama dari Rangkas Bitung, dari Tangerang, ada Abah Enduh di sini, dan kemudian ada juga sebelah kiri. Ya. Kalau alumni tidak disebut kiai sama Mbah biar aja. Alumni juga banyak yang jadi ulama, tapi biarkan saja mereka bergerak. Ini khusus untuk Habib. Qabla an atakallam fi hadhil haflatil mubarakah, sa'aqussu qitan jalilah, Syekh. Wa hiya ana asma' min qawli Syekh al-alim al-alamah al-ustadz ad-doktor Ali Jum'ah, mufti Diyar al-Asbaq, ahadil mudarrisin fi Jamil Azhar al-Qaryah fi fan usul fikih. Hina jitama' ma'al jamaah fi majlisil ilm irja' al-Habib Umar bin Hafiz. Faqala Syekh, qad ja'ana waliyun min Allah min awliyaillah. Qad ja'ana waliyun min awliyaillah. Habib Umar pada waktu Profesor Dr. Ali Jum'ah yang kebetulan habis sempat juga mendapat bukunya dan mendapat sanadnya begitu dari beliau, ketika sedang ceramah begitu justru majelis ilmu, datanglah Habib Umar. Beliau langsung saja marhaban bikum, telah datang waliullah kepada kita. Walidzalika hadzal Habib al-hadir fi hadzal majlis, yani ismuhu al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa min talamid al-Habib Umar bin Hafiz
wa huwa aidan min ahabbi talamidil habib al-ma'ruf. Hina idzin idza kana syaikhu waliyan fakadzalika talamid tilmidhu al-aqrab minhu la yastahilu huwa aidan waliyun min awliyaillah. Walidzalika kita berharap narju minhu, mudah-mudahan kita berharap dari beliau, berdoa malam ini mudah-mudahan pesantren kita ini selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kualitasnya semakin bertambah, demikian pula kuantitasnya semakin bertambah insyaallah. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi fi kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran. Anil Imam Al-Jalilain Abi Hanifah wa Imam Asy-Syafi'i Al-Azam. Qala illam yakunil ulama auliya Allah walaysa lillahi waliyun. Kalau ulama itu tidak anggap wali, maka tidak ada wali di dunia ini. Jadi jangan dikatakan lagi, apalagi ada yang nyerempet begitu ya. Kalian di antara alumni Mbah Abi, alumni Abi, yang senior itu bilangnya Abi sama Mbah, ada yang Akang dulu itu kakak. Titip pesan, wasiat ini. Jangan lagi di antara kalian ada yang utak-ngatik keturunan Ba'alawi. Kenapa? Karena yang dibaca sama kalian tadi itu Abi sanadnya dari Kuitang. Abi Mali Kuitang. Jadi waktu kecil Abi suka pernah dibawa oleh Abah, oleh Abi, oleh Kiai atau guru Kiai Ahmad Basri, Muhammad Tamim, suka dibawa ke Kuitang untuk belajar mengikuti bersama-sama acara ta'lim. Karena itu maka kalian seluruh santri Al-Ihsan, alumni Al-Ihsan, jangan lagi ngutak-ngatik percaya kepada orang yang sebenarnya hakikatnya dia laisa min ahlil ilmi begitu. La siyama hadzal rajul yakni Al-Habib Ali bin Syekh Abu Bakar Salim al-alim al-alamah ad-da'i ila Allah fil alamil islami. Bayangkan sama kalian, baru datang besok harus sudah lagi ke Kalimantan. Kemarin ke Singapura, ke Brunei, sama seperti gurunya. Habib Ali itu bukan ceramah di Indonesia saja, muridnya itu di Afrika, di Amerika, di mana-mana. Jadi kalau kemudian ada yang utak-atik Ba'alawi, jangan-jangan nanti kena kutuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tolong catat ini untuk para alumni. Yang lain terserah, Abi tidak ikut-ikutan, untuk alumni saja ini ya. Hadza rajul dzurriyyatun yani Habib Ali min dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayanbaghi lana an nahtarim wa nuwaqqirah wa nasma' wa nunsid fi ma sayballighuna daqiqah. Yani alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, itu tadi adalah Ki Haji Asmuni M. Nur, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ihsani, Pandeglang, Banten. Beliau sedang memberikan ceramah tausiah, pesan-pesan kepada para santrinya dan para alumninya. Tadi malam, berarti masih baru ya. Saya ngambil video ini hari apa, hari Kamis apa hari Rabu ini? Ini hari Rabu ya. Itu malam Rabu berarti ya. Tadi malam. Dalam ceramahnya saya tonton dalam durasi waktu sekitar 15 menit. Dan di menit yang ke-15 tadi itu, seusai beliau menyampaikan yang tadi disampaikan terkait dengan pesan-pesan para santrinya, para alumni untuk tidak ngutak-ngutik Alawi. Dan kalau yang ngutak-ngutik Pak Alawi ditakut-takuti dengan kutukan, kualat gitu,
tidak lama kemudian beliau jatuh tersungkur dan dikabarkan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan almarhum Kiai Haji Asmoni M. Nur diampuni segala dosanya, diterima seluruh amal baiknya sehingga meninggal husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Apapun yang terjadi, ini seluruh kanal media sosial yang saya buka semuanya mengabarkan beliau meninggal dunia saat di tengah-tengah berceramah pada acara Maulid Nabi. Mudah-mudahan sekali lagi meninggal husnul khotimah. Saya kira seluruh anggota Perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah tidak perlu ikut-ikutan dengan cara-cara kelompok-kelompok garis keras yang suka nyepatani, main kutuk terhadap orang yang berbeda paham dengan kita. Jadi walau alam bisawab tentang wafatnya Kiai Haji Asmoni ini biarlah menjadi urusan yang maha kuasa. Allah yang maha tahu apakah meninggal dengan husnul khotimah atau tidak, itu urusan yang maha kuasa. Tapi kewajiban kita sebagai sesama muslim ya mendoakan. Doakan mudah-mudahan beliau husnul khotimah, diampuni segala dosa-dosanya. Walaupun kalau peristiwa ini terjadi di kalangan orang yang pro Kiai Maduddin, di kalangan orang yang pro Gus Abbas, di kalangan orang yang pro yang hari ini ngutak-ngutik mengkritisi nasabnya Pak Alawi, pasti mereka akan spontan berteriak rame-rame, akan mengatakan kualat dengan para habaib, begitu. Saya yakin itu seandainya ini terjadi kepada tokoh kiai ulama yang pro Kiai Maduddin Usman, yang hari ini sedang mengkritisi nasabnya Pak Alawi sebagai nasab palsu kepada Rasulullah. Sedang ceramah tiba-tiba kok meninggal dunia seperti yang terjadi pada beliau ini, pasti para habaib dan muhibinnya akan berteriak, itu kualat dengan Pak Alawi, pasti begitu. Tapi kita, saya kira tidak perlu ikut-ikutan dengan cara-cara begitu, karena husnul khotimah, su'ul khotimah, kualat atau tidak, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tahu. Itu adalah rahasia Gusti Allah, ya. Jadi sekali lagi kita tidak perlu mengatakan menilai, menjas bahwa beliau ini meninggal karena kualat dengan para wali songo, kualat dengan ulama Nusantara karena lebih membela Pak Alawi daripada ulama Nusantara. Nggak perlu begitulah, ya. Sekali lagi tidak perlu begitu. Kita tidak perlu, tidak baik juga membalas sikap dengan balasan yang sama sebagaimana sikap-sikap mereka para orang tokoh yang pro Pak Alawi kepada kita, yang sering main kualat, sering mengancam kita kualat, mengancam kita terkutuk karena mengkritisi nasab mereka. Kita tidak perlu membalas dengan sikap yang sama seperti itu. Sekali lagi, kualat atau tidak itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktanya bahwa hari ini kita semuanya mengkritisi para habaib, tidak hanya dari sisi nasabnya. Sekali lagi tidak hanya dari sisi nasabnya, tapi dari sisi-sisi yang lain terkait Pak Alawi ini, termasuk sejarah, termasuk ajarannya, doktrin-doktrin khurafatnya yang menyesat, karakternya, tingkah lakunya yang sering bergajulan. Itu semuanya adalah atas dasar niat kebenaran, niat membela bangsa dan negara, niat membela harkat martabat keluarga besar Rasulullah SAW atas dasar ilmu. Atas dasar ilmu, atas dasar kebenaran, dasar-dasar dalil-dalil, manuskrip-manuskrip yang dibutuhkan, bukan asal-asalan, bukan kebencian. Sehingga kalau kemudian tadi disinggung oleh almarhum beliau ini, bahwa yang mengkritisi Pak Alawi ini dikatakan laisa min ahlil ilmi, bukan orang-orang yang berilmu, ya, dikatakan sebagai bukan orang yang bekerja bertindak atas dasar ilmu, tidak punya ilmu, berarti orang bodoh dianggapnya begitu.
Saya kira itu tidak benar. Iya, yang mengikuti polemik ini dari awal sampai akhir kan pasti tahu lah ya. Dari podcastnya banyak orang, dari apa yang dijelaskan oleh Kiai Imaduddin Usman, Kiai Nur Ihya, dan lain sebagainya, semuanya atas dasar manuskrip, atas dasar kitab-kitab yang bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga tentang sejarah. Sejarah para pahlawan ini siapa, kedatangannya ke Indonesia seperti apa kabar. Semuanya dijelaskan oleh pakar-pakar sejarah atas dasar literatur sejarah yang ada, bukan ngarang. Kalau mereka datang ke Indonesia dibawa oleh Belanda, kemudian bekerja kepada Belanda, dikasih gaji oleh Belanda, yang kemudian digunakan untuk memusuhi ulama-ulama Nusantara, itu fakta. Ada datanya. Jadi bukan karena kebodohan, bukan karena tuduhan tanpa ilmu, semuanya dasar ilmu. Ya, jadi saya kira itu monggo diambil hikmahnya masing-masing. Ya, sekali lagi kita ambil hikmahnya dari peristiwa itu. Hikmahnya seperti apa ya, monggo lah ditafsiri masing-masing atas kejadian tersebut. Hikmahnya seperti apa ya, mungkin antara saya dan panjenengan akan mengambil hikmah yang berbeda-beda dari sebuah kejadian yang mungkin sama sekalipun. Tapi di antara hikmah yang mungkin bisa saya ambil dari peristiwa ini, satu, jangan mudah mengkutuk, jangan mudah mengkualatkan, mendoakan kualat kepada orang lain. Apalagi santrinya sendiri, apalagi murid-muridnya sendiri. Ya, nun sewu kepada siapapun ini. Jangan mudah menjatuhkan kutukan, mengancam kutukan, mengancam kualat kepada orang lain, apalagi terhadap orang-orang terdekat, terhadap sanak keluarga, terhadap santri, murid-muridnya sendiri. Itu tidak baik. Karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha Memiliki, Allah Maha Bijak, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Berkehendak menguasai alam semesta, punya kehendak apapun yang beliau maui terhadap siapapun. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang akan diambil kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, atas ridhonya dengan husnul khotimah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Oke, saudara sekalian, itu tadi cuplikan daripada video dari Kiai Haji Asmuni ya, saudara sekalian, yang wafat pada saat beliau berceramah. Jadi kalau kita lihat dari apa yang beliau lakukan ketika menemui umur terakhir beliau, yaitu ketika menyampaikan sebuah ilmu ya, saudara sekalian. Nah, jadi ada beberapa hal wasiat yang luar biasa yang beliau ungkapkan ketika beliau di saat umur-umur terakhir beliau, yaitu yang pertama, jadikanlah momentum malam ini bertemu dengan ulama. Nah, jadi menurut beliau itu memang di hadapan muridnya Habib Umar, yaitu Habib Ali bin Syekh. Jadi jadikanlah malam pada saat itu, pada tanggal 8 Oktober 2024 sebagai momentum kita untuk bertatap muka dengan saudara kita, dengan orang berilmu, orang alim dan lain sebagainya. Ya, sebagai tempat, sebagai suasana untuk sama-sama menimba ilmu ya, saudara sekalian. Lalu kemudian beliau juga sempat menceritakan tadi bahwa ketika Syekh Ali Jum'ah itu lagi berceramah, tiba-tiba datang daripada Habib Umar. Jadi ketika itu spontan Syekh Ali Al-Jumu'ah mengatakan telah datang waliullah. Jadi menurut sebagian orang bahwa Habib Umar itu adalah waliyu min awliyaillah, menurut kepercayaan sebagian orang ya, saudara sekalian, dan itu yang disampaikan oleh Kiai Haji Asmuni. Dan yang selanjutnya kata beliau dalam wasiatnya juga, saya wasiatkan kepada alumni daripada Ponpes Al Ihsan, yaitu jangan sekali-kali mengotak-atik daripada nasab Ba'alwi ya. Nasab Habib Ba'alwi lah maksudnya. Nah, jadi dalam hal itu tidak lama beliau ucapkan hal itu, lalu kemudian
meninggal dunia ya saudara sekalian. Nah, jadi dalam hal peristiwa ini kita sangat dalam keadaan berduka dan terpukul ya saudara sekalian. Lalu kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Agus Mariono ya saudara sekalian dari KBN Nusantara. Nah, jadi itu nama channel YouTube beliau. Nah, jadi saya setuju sekali dengan apa yang beliau sampaikan. Bahwasanya kata beliau itu dari PWI LS, jadi ini jangan dikaitkan dengan kutukan atau apa. Jadi ini semua murni daripada takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita sangat-sangat kehilangan orang-orang yang berilmu ya saudara sekalian, terutama Ki Haji Asmuni ini saudara sekalian. Nah, bagi yang pro Kiai Jumaluddin saudara sekalian, kita mohon bahwa ini jangan dikaitkan dengan gara-gara mengutuk dan sebagainya. Ini murni daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada hal yang perlu kita ambil hikmahnya dari semua ini saudara sekalian, seperti yang disampaikan oleh Pak Agus Mariono ya, mungkin kita berbeda kesimpulan ya saudara sekalian. Tidak apa-apa, tidak kita berbeda kesimpulan dalam hal mengambil hikmah dari kejadian ini, yaitu yang pertama, jangan kita sedikit-sedikit mengutuk orang ya. Sebagian daripada oknum Habib Alwi ketika berbeda pendapat, orang tersebut langsung dikutuk, kualat dan lain sebagainya. Jangan kita sedikit-sedikit mengkualatkan orang dan sebagainya gara-gara kita berbeda pandangan dan sebagainya. Mungkin daripada Ki Haji Asmuni, ayahanda kita, guru kita, bahwa mungkin itu pesan beliau khusus kepada alumni, bukan daripada di luar alumni Ponpes Al Ihsan ya saudara sekalian. Ya, sebagai guru, sebagai orang tua, sebagai abah ya wajarlah beliau memesankan pada anaknya, pada orang yang pernah beliau didik ya saudara sekalian. Nah, jadi kita yang pro dari Ki Haji Imaduddin, yang pro dari pada tesisnya Ki Haji Imaduddin, di sini perlu kita tegaskan bahwa kita jangan sekali-kali dalam hal ini mengkaitkan bahwa kejadian ini gara-gara membela Habib atau mengkutuk dan sebagainya. Ini murni daripada takdir Allah Subhanahu wa taala saudara sekalian. Ya, mungkin kita berbeda pandangan, silahkan nanti di kolom komentar kita sama-sama diskusi saudara sekalian. Lalu kemudian dari kejadian ini juga kita belajar bahwa umur itu tidak ada yang tidak ada yang kita tahu bahwa orang itu akan mati kapan saudara sekalian. Oleh karena itu silahkan setiap detiknya, setiap jamnya, setiap menitnya mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Kita gunakan umur kita bagi berceramah dengan sopan, lemah lembut, tidak menyinggung orang, mencaci maki orang di dalam podium-podium. Karena bisa jadi ketika Anda lagi mencaci maki orang, umur Anda akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala saudara sekalian. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.